Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 13. Ibu harap semua semangat. Anak-anak ibu, jangan lupa 3M. Protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita memulai pelajaran kita, tetapi lebih dulu kita mendengarkan pujian ini.
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Kami mendapat kekuatan dan kesehatan. Tuhan, semangatkan kami untuk belajar pagi ini, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kami lewat video. Tuhan, berikan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kami, agar kami, Tuhan, mendapat nilai yang terbaik. Tuhan, persiapkan kami saat ini untuk belajar, mau menghadapi formatif 3 dan ujian semester. Biarlah semuanya, Tuhan, kami boleh menjawab pertanyaan yang diberikan guru kami. Berkati semua yang bekerja di sekolah ini. Berkati orang tua kami dimanapun mereka bekerja. Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Materi sebelumnya, gereja orang muda. Materi hari ini, gereja yang memperbarui diri. Bab 7 halaman 83. Pembacaan Alkitab Mazmur 104 ayat 30. Mari kita baca bersama. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Ini firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui bahwa gereja dapat membaharui diri. Ibu akan memberikan pretest. Tuliskan pengertian tradisi. Jelaskan apakah tujuan alat musik di gereja. Anak-anak ibu yang PJJ, setelah dijawab, foto kirim ke Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk membaca. Buka buku halaman 83 sampai 85. Waktu membaca telah selesai. Kita mulai ke materi pelajaran. 1. Cerita kucing di biara. 2. Gereja dan tradisi. Kita mulai dengan materi pertama. Cerita kucing di biara. Kamu sudah membaca cerita kucing di biara, bahwa kepala biara menyuruh kucing diikat setiap doa malam, karena selalu mengganggu mereka setiap berdoa. Peraturan itu selalu ditaati murid-muridnya, bahkan sampai meninggal. Kepala biara itu dan kucing juga mati. Para murid mencari seekor kucing menggantikannya. Para murid melakukan seperti perintah kepala biara. Para murid memastikan bahwa perintah-perintah kepala biara ditaati setiap berdoa. Nah, anak-anak ibu, apakah arti cerita kucing biara? Nah, artinya terdiri dari 3 bagian. 1. Agar kucing itu tidak mengganggu mereka ketika mereka berdoa bersama. 2. Karena kepala biara menyuruh mereka mengikat kucing itu setiap kali waktu berdoa tiba. 3. Untuk memastikan bahwa perintah kepala biara ditaati pada setiap kali waktu berdoa tiba.
Jadi arti dari cerita kucing dibiara bagi kehidupan gereja sehari-hari adalah agar kita semua umat Kristiani bisa menerapkan perilaku yang baik yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab sebagai bukti bahwa kita semua orang Kristen adalah umat yang taat beragama. Materi kedua, gereja dan tradisi. Ada kaitannya dari cerita tentang kucing dibiara, mengingatkan kita akan sesuatu kebiasaan yang muncul tanpa disengaja, kemudian dijadikan suatu kebiasaan. Aktivitas yang menjadi kebiasaan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang disebut tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio. Artinya sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus, atau disebut juga kebiasaan. Kebiasaan ini adalah suatu praktek yang sudah diterima atau sesuatu yang sudah seharusnya ada. Tradisi atau kebiasaan yang ada dalam gereja pada zaman dulu, hanya laki-laki menjadi pendeta. Perempuan dilarang menjadi pendeta karena tidak layak menjadi pendeta. Dalam gereja perdana yang sudah kita bahas, bab 1 adalah gereja yang terbuka, gereja yang merangkul semua pihak, baik kepemimpinan perempuan atau peribadahan dalam gereja. Gereja mengakui kepemimpinan perempuan dan peribadahan. Nah, kita kembali ke kepemimpinan perempuan. Seorang perempuan memimpin harus memiliki sikap asertif. Artinya, seorang perempuan pemimpin harus memiliki sikap penuh percaya diri, mempunyai keyakinan yang kuat akan tindakannya, dan mampu menyatakan perasaan dan pendapatnya tanpa menyakiti perasaan diri sendiri atau perasaan orang lain, tanpa mengganggu orang lain. Nah, yang kedua, peribadahan. Dalam peribadahan berkaitan dengan tradisi, yaitu penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Alat musik dipakai di gereja untuk mengiringi nyanyian jemaat. Dalam kitab Mazmur 33 ayat 2-3 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya," bagi Tuhan, "dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi dengan baik, dengan sorak-sorai." Nah, pada era perjanjian lama, jemaat atau bangsa Israel menyanyikan pujian yang dipimpin para nabi. Mereka menyanyikan syukur dan pujian untuk ibadah, diiringi alat musik seperti rebana, jeracap, gambus, kecapi, dan nafiri. Nyanyian sangat penting dalam ibadah, dan nyanyian itu memegang peranan yang sangat penting dalam ibadah. Yang ketiga, pemikiran teologis di dunia barat dan Afrika Selatan.
Banyak orang keliru memahami bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Tuhan Allah. Teologi atau ilmu ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan manusia. Itu pemikiran orang teologis Afrika Selatan. Sebuah pemikiran teologis lain mengalami perubahan, yaitu pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam dan kulit putih. Orang Kristen kulit putih menganggap orang yang berkulit hitam lebih rendah derajatnya. Oleh karena itu, orang kulit hitam dijadikan budak. Nah, pemikiran teologis ini sudah ditinggalkan karena sekarang orang sudah lebih cerdas dan bijaksana untuk memperbaharuinya. Sekarang kita kesimpulan. Pembaharuan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Gereja berhasil merubah dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki sikapnya terhadap perubahan dan lingkungan sekitarnya. Ibu akan memberikan post-test atau tugas. Jawablah pertanyaan pada kegiatan 1. Buka bukumu halaman 84. Sampai di sini pelajaran kita, pelajaran minggu depan lanjutan bab 7 halaman 88. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang berjuang untuk belajar. Tuhan berkati kami, jadikan kami jadi anak yang pintar dan jadi anak yang baik. Tuhan, persiapkanlah kami selalu untuk menghadapi ujian-ujian yang akan kami hadapi nantinya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.